Salam jumpa pemirsa, kita bertemu kembali dalam Cafe Palmera, sebuah podcast yang membahas berbagai permasalahan sosial dan politik dari Politeknik Tempo. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, rekan sejawat saya, Mbak Ayu, salah satu dosen di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo, Jakarta. Apa kabar Mbak Ayu? Baik, alhamdulillah Pak Nurhi. Akhirnya diundang ke sini juga, Pak. Sehat kan ya, sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat, Pak. Nah, Mbak Ayu, ini kan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penelitian dari Mbak Ayu yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi, Guru dan Siswa dalam Mengurangi Dampak Learning Loss pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi. Ini merupakan studi kasus di SDIT Cordova 1 Tangerang. Ya, nah, ini betul. sebuah penelitian yang kemudian hasilnya dimuat di jurnal Eligible. Oh ini depannya pakai ini. Eligible ya, Eligible di volume 2 nomor 1 tahun 2023. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai penelitian ini. Mungkin bisa diawali dulu Mbak Ayu. Kenapa Mbak Ayu memilih penelitian ini, tema penelitian itu latar belakangnya apa gitu yang mendorong kok yang diliti tentang ini gitu. Silakan Mbak Ayu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Nurhi. Jadi penelitian ini tuh saya kerjakan tahun 2022 Pak, di mana saat itu masih pandemi, tapi proses untuk sekolah jadi tatap muka lagi tuh sudah mulai. Sudah mulai ada ya? Sudah mulai ada bertahap. Setelah sebelumnya dari 2020 udah mulai online gitu Pak, online terus kan. Nah ketika 2022 itu kita mulai bertahap masuk sekolah, saya melihat fenomena khususnya di anak saya dulu nih Pak gitu, fenomena learning loss ini di mana terjadi penurunan atau bahkan hilangnya pengetahuan bahkan keterampilan yang tadinya misalnya udah hafal surat berapa ayat sampai berapa gitu, hitung-hitungan, hafal dan lain sebagainya, kelamaan belajar online lupa gitu. Jadi definisi learning loss-nya itu adalah ini ya, pengurangan, hilang atau bahkan hilang, kurang atau bahkan hilang kemampuan baik akademik maupun keterampilan gitu Pak, yang bisa disebabkan misalnya libur jangka waktu yang lama. Nah kebetulan kan saat itu pandemi, proses belajarnya online yang memang tidak bisa semaksimal kalau kita offline kan ya Pak. Nah dari situ kemudian ya biasalah Pak, kalau di sekolah ada grup orang tua, ternyata masalahnya gitu. Kok jadi nggak bisa nih, tadinya udah bisa gitu selama hampir 2 tahun kan Pak, di rumah terus, online terus. Jadi saya melihat saya cari tahu, ini namanya learning loss ternyata, dan tidak hanya terjadi di saya dan sekitar. Saya riset-riset lagi, ternyata terjadi juga di berbagai sekolah, khususnya sekolah dasar, TK, yang notabene anak-anaknya saat itu anak saya kelas 2 SD Pak. Jadi memang proses belajarnya kan masih didampingi orang tua. Saya nggak tahu deh kalau yang udah tingkat atas ya Pak. Begitu sih. Jadi ini gimana nih cara menanggulanginya gitu. Saya tertarik untuk membahas itu Pak. Oh gitu. Jadi berdasarkan itu. Nah sekarang ini nih, apa fenomena ini kan learning loss ini kok menurut Mbak Ayu kok menjadi penting banget dari dunia pendidikan di Indonesia itu, ininya apa Mbak? Hubungannya apa itu? Karena dampak dari learning loss ini kan jangka panjang ya Pak, gitu, menurunnya kemampuan dan segala macam. Jadi udah dibentuk tiba-tiba dalam jangka waktu 2 tahun, jangan kan 2 tahun, libur sekolah aja udah mulai berasa kan Pak, libur sekolah sebulan 2 bulan masuk. Ya nggak usah jauh-jauh deh, libur weekend aja yang kemarin dipelajari juga anak lupa, apalagi ini online sampai 2 tahun gitu. Jadi saya rasa ini penting buat perhatian kita semua, baik orang tua maupun sekolah ya, karena hal ini tuh terjadi bukan karena penyebabnya tuh bukan karena siswanya itu sendiri, tapi memang lingkungannya yang bisa membentuk. Di antaranya misalnya kesenjangan akses pendidikan Pak. Jadi bisa jadi saat proses online itu kan tidak semua memiliki strata sosial yang sama Pak. Nggak semua punya HP atau laptop
pribadi. Iya. Ada yang saya juga sempat tanya-tanya sharing sama kakaknya, jadi sama-sama sekolah handphonenya satu, tapi harus Zoom di waktu yang bersamaan gitu. Atau misalnya udah ada fasilitasnya, tapi lingkungan rumahnya nggak mendukung, berisik. Jadi nggak kedengeran gitu Pak. Kemudian akses internet, ada yang pakai wifi rumah aman lancar, ada yang beli paketan pulsa terbatas, gitu-gitu sih Pak. Jadi kan sebenarnya kasihan ya si siswa ini kan korban dari ya keadaan. Kadang orang tua juga ada yang bisa mendampingi di rumah, ngasih tahu nih tadi gurunya maksudnya begini. Ada yang orang tuanya kerja kayak saya Pak, anak saya di rumah sendirian, entah ngerti entah enggak gurunya ngomong apa. Oke, jadi gitu. itu nanti kayak istilahnya apa yang sudah disampaikan guru menjadi hilang ya, harus mengulang lagi. Jadi membutuhkan effort lebih, perhatian lebih bagi kedua belah pihak gitu Pak. Nah, oke. Nah, ini kan sebenarnya terjadinya di banyak tempat kan ya kasus seperti itu. Tapi ini kenapa objek penelitiannya itu di SDIT Cordova 1 Tangerang. Kenapa itu lokasi itu yang dipilih? Ada alasannya gitu Pak? Ya Pak. Jadi memang kan hampir di semua sekolah itu terjadi ya Pak, mau negeri mau swasta, karena emang semua waktu itu sama gitu. Kenapa SDIT 1 Cordova? Ada beberapa alasan, karena diantaranya yang pertama, sekolah ini adalah salah satu sekolah yang cukup terbuka dan kooperatif Pak untuk proses penelitian ini. Jadi sehingga saya mudah untuk mendapatkan data, untuk melakukan wawancara. Kemudian salah satu representasi dari sekolah swasta di daerah perkotaan, khususnya Tangerang, yang memang menggambarkan kondisi sekolah saat pandemi itu yang memang kesulitan nih untuk mengatasi masalah ini. Tapi dia nggak cuma rame, ini gimana nih susah dan lain sebagainya, tapi dia aktif mencari solusi gimana caranya. Dan sebagai sekolah Islam terpadu, SDIT Cordova juga menjalankan kurikulum atau pembelajarannya itu berbasis kepada komunikasi antar pribadi, begitu Pak. Tidak semata-mata hanya buat menyampaikan materi, tapi buat membentuk karakter siswa. Jadi karakternya juga dibentuk, nggak cuma sekedar menyampaikan materi aja yang notabene itu selaras sama learning loss. Oke. Nah, ini boleh diceritakan tuh selama masa pandemi tersebut, proses belajar daringnya di SDIT Cordova itu seperti apa Mbak dari penelitian Mbak Ayu? Proses daringnya ya sebenarnya hampir sama sekolah-sekolah lainnya sih Pak. Jadi ada yang namanya tatap maya, jadi pakai Zoom atau Jimit. Ada juga prosesnya online. Online itu berarti tidak ada tatap maya, tapi memang hanya dikasih materi via WhatsApp biasanya. Kemudian nanti siswa menjawab latihan-latihan yang diberikan. Ya, tapi lain daripada itu, Cordova juga memberikan treatment yang di luar dari itu Pak. Jadi betul-betul dipantau, nggak cuma misalnya belajar dari pagi sampai jam 12, tapi selebihnya tuh masih dipantau terus gimana, udah selesai belum, kesulitannya apa. Jadi di luar jam belajar pun gurunya masih aktif untuk tanya siswa. Jadi memang kebanyakan berupa proyek tugas Pak. Jadi nggak banyak guru yang metode ceramah di Zoom tuh ya. Mungkin gurunya juga sadar kali ya Pak, ngomong banyak nggak optimal gitu Pak. Nah, ini dalam penelitian Mbak Ayu kan menyebutkan meneliti kaitannya antara komunikasi antar pribadi. Nah, ini dalam konteks guru dan siswa itu komunikasi antar pribadinya itu yang seperti apa Mbak dari dalam penelitian ini? Nah, tadi seperti yang dijelaskan Pak, jadi kalau khususnya di Cordova yang saya teliti ini, si guru itu berkomunikasi antar pribadi ke siswa, bukan hanya menyampaikan materi aja, tapi juga memberikan dukungan emosional. Misalnya kenapa? Ini kan saya teliti berarti setelah daring itu ya Pak, jadi udah mulai offline gitu. Dan guru menyadari bahwa nih anak tadinya bisa kok jadi enggak, kok tadinya ini jadi berkurang dan lain sebagainya. Itu ada pendekatan emosional di dalam komunikasi antar pribadi itu Pak. Kenapa bisa lupa gitu, ada kesulitan apa, ditanya benar-benar satu-satu. Di rumah ada siapa yang nemenin, kayak gitu-gitu Pak. Jadi memberikan dukungan emosional, kemudian memberikan kepercayaan, motivasi, kayak gitu-gitu. Jadi itu treatmentnya beda-beda kepada masing-masing anak ya? Iya betul, effort banget gitu, gurunya Pak. Luar biasa gitu ya. Jadi, nah
Berarti memang ini menurut Mbak Ayu dari hasil penelitian tersebut cukup boleh dikatakan mampu ya mengurangi learning loss tadi ya, komunikasi pribadinya tadi. Kalau menurut saya iya Pak, jadi nggak semata-mata begitu tahu anaknya nggak bisa atau berkurang nih kemampuannya, terus gimana sih kok nggak belajar atau apa, tapi memang nggak pakai pendekatan-pendekatan kenapa, coba kita ulang lagi, kita belajar sama-sama, tenang aja kita pasti bisa, ayo kamu pasti bisa, seperti itu. Jadi emang motivasi ya bisa kasih motivasi ke siswa pendekatan. Jadi siswa kan kalau cuma digurui, dimarahi tuh nggak akan mau terbuka ya Pak. Ya. Tapi kalau dia ada pendekatan-pendekatan seperti itu kan akhirnya dia mau cerita kenapa dia nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi guru tahu nggak bisanya karena ini, itu dan lain sebagainya. Kalau ini Mbak bentuk ini ya bentuk komunikasi antar pribadi itu yang paling efektif dalam bentuk apa itu yang terjadi di Cordova tadi yang menurut penelitian Mbak Ayu? Antara guru dan siswanya, Antara guru dan siswanya, ya. Biasanya ya memang one on one gitu Pak, satu-satu. Sebenarnya kan dalam satu kelas nggak semuanya juga mengalami learning loss ya Pak. Jadi hanya beberapa di kelompokkan, kemudian nanti ada grade-nya biasanya setahu saya Pak, mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus banget dan lain sebagainya. Nanti diajak ngobrol biasanya Pak. Jadi malah orang tua tuh di nomor sekian kan, jadi nggak langsung gurunya tuh ke orang tua. Biasanya gurunya langsung ke siswanya. Karena kan kalau ke orang tua biasanya kalau yang saya wawancara tuh gurunya bilang ya namanya orang tua pasti membela anaknya ya Pak. Ada faktor itu. Iya. Dan juga kemudian mungkin orang tua nggak tahu seluruhnya ya. Betul, bahkan kadang pernah ada yang ditanya gurunya, tapi waktu ini kamu bisa nih ngerjain nih tugasnya gini-gini, dan karena ada pendekatan itu, siswanya jawab Pak, ya itu kerjain mama gitu. Karena mamanya kerja, udahlah mana sini tugas biar cepet kerjain. Gitu ya. Seterbuka itu jadinya anak-anak Pak. Nah ini selain tadi, mungkin ada temuan-temuan utamanya apa Mbak dari penelitian ini? Setelah dilakukan penelitian, jangan-jangan ada hal yang baru yang mengejutkan gitu barangkali. Ya bahwa itu sih Pak, ternyata dengan komunikasi antar pribadi yang konsisten dan terus-menerus itu kan bisa membangun kedekatan emosional kita nih sama orang lain. Jadi antara guru dan siswa itu bisa lebih dekat, siswa lebih terbuka, termasuk nggak cuman learning loss sebetulnya Pak, tapi untuk siswa-siswa yang bermasalah misalnya yang sering iseng sama temennya, kenapa sih bandel banget. Nah itu bisa pakai ternyata pendekatan komunikasi antar pribadi itu, meskipun proses ya Pak, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, tapi emang harus terus menerus konsisten dideketin, diajak ngomong baik-baik, karena kan ini SD masih anak-anak nih Pak, jadi masih bisa banget kita bentuk pelan-pelan sih kalau menurut gurunya gitu ya, pelan-pelan memang. Ya, contoh yang real, yang nyata itu dari strategi komunikasi para guru di situ kayak apa Mbak supaya motivasi siswanya itu tetap terjaga gitu. Selain tadi one on one misalnya satu-satu diajak ngobrol dan lain sebagainya, biasanya guru-gurunya tuh sering kirim video-video motivasi Pak. Baik langsung ke nomor WA siswanya atau kadang ada siswa yang pakai nomor WA orang tuanya sih memang. Di luar jam sekolah juga banyak guru-guru meluangkan waktunya buat tanya kondisi siswanya. Maksudnya sebelum tanya udah selesai atau belum tugasnya, pasti akan tanya gimana kondisinya, lagi happy nggak, orang tuanya ada di rumah nggak, sendirian nggak, sulit nggak, apa yang kurang, peralatan untuk bikin perlengkapan untuk bikin tugasnya ada yang kurang nggak, dan lain sebagainya. Sebegitunya Pak. Sebegitunya. Ya, jadi ini boleh Mbak, jadi ada peran ini ya kayak empati, kedekatan sosial gitu tuh. Itu penjelasan teoritiknya bagaimana tuh bahwa empati dan kedekatan emosional itu bisa menjaga siswanya untuk tetap bersemangat gitu. Ya, karena berdasarkan hasil obrolan lah guru sama siswanya itu, beberapa siswa merasa saat proses pembelajaran saat pandemik online itu banyak dari mereka yang merasa tertekan ternyata Pak. Ya karena secara psikologis mereka tertekan karena gimana nih udah sinyal nggak jelas, saya nggak dengar gurunya ngomong apa, tapi ada tugas. Tugas kan harus dikerjain gitu. Atau misalnya ya sinyal jelas dan lain sebagainya, tapi saya nggak ngerti, mau nanya orang tuanya kerja.
sebanyak itu siswa yang merasa tertekan secara psikologis, atau misalnya ternyata nggak punya handphonenya, itu kan juga bikin drop ya Pak. Yang lain teman-teman bisa ikutan misalnya Zoom, saya enggak, gitu-gitu Pak. Ada yang nggak ikut Zoom? Ada Pak, yang nggak punya handphone ada. Ya maksudnya yang punya handphone orang tuanya, tapi orang tuanya kerja gitu, jadi di rumah ya nggak ada alatnya. Nah terus gimana? Nah itu biasanya dikasih susulan, jadi nunggu orang tuanya pulang malam, gurunya nanti ulang lagi Zoom. 2 kali. Ya nggak ada pilihan, atau biasanya dikasih pilihan anaknya bisa ke sekolah Pak. Untuk ikut Zoom bareng. Nah berarti memang itu tadi yang empati tadi yang akhirnya menimbulkan ini ya. Kan nggak semua bisa begitu ya Pak. Kadang ya nggak mau tahu kan lah, sekolah kewajibannya gitu kan Pak, nggak mau tahu kondisi di rumah kayak apa. Nah itu kan diperlukan empati juga ya Pak, bahwa nggak semua kondisi ekonomi, psikologi, keluarga itu sama gitu Pak. Walaupun ya sekolahnya termasuk sekolah swasta yang menengah ke atas yang bayarnya lumayan memang Pak, tapi ternyata ada yang seperti itu. Tapi ya ini ya apa sih? Mungkin perlu dicek penelitian lebih jauh di sekolah yang lain seperti apa gitu kan? Yang ini yang apa itu aja seperti itu, yang artinya pasti ada. Nah jangan-jangan di tempat lain nggak ada tuh yang namanya empati, yang dari guru gitu. Jadi mungkin learning loss-nya tadi menjadi sangat besar barangkali itu Mbak. Betul. Kalau ini kan lumayan bisa dipres begitu ya Pak. Nah saya nggak tahu kalau kondisi di sekolah lain. Itu yang perlu gini sekarang metodologinya Mbak, bisa dilihat metodologi penelitian Mbak Ayu ini. Ya karena ini mau mengetahui tentang fenomena, saya pakai studi kasus dengan harapan kalau pakai studi kasus, wawancara mendalam sama guru sama siswanya juga saya tanyain Pak, bisa memotret sesuatu yang mungkin nggak nampak kalau saya pakai metode kuesioner misalnya gitu Pak. Jadi pakai studi kasus. Terus berarti ini ya apa berapa lama itu Pak wawancara dan lain-lain? 3-4 bulan sih ada Pak. 3-4 bulan. 3-4 bulan ya? Lama juga jadi. Karena agak susah Pak waktunya. Karena kan saya kerja juga, menyesuaikan waktu dengan jam sekolah. Kan nggak boleh ngambil jam belajar mengajar juga Pak. Jadi waktu saya melakukan itu kan udah proses ini Pak, proses sekolah offline tapi nggak full. Iya. Kan sebentar. Jadi ya itu salah satu kesulitannya Pak. Tantangan terberatnya apa Mbak waktu mengumpulkan data seperti ini? Tidak semua siswa mau jawab, tidak semua siswa mau terbuka. Ya kan karena saya nggak semua siswa kenal saya ya Pak. Kalau gurunya kan mungkin emang tiap hari gitu. Jadi begitu saya wawancara, lah ini siapa gitu kan. Jadi nggak semua mau terbuka. Kalau guru-gurunya sih support. Kalau siswanya, apalagi siswa kelas 2, kelas 3 ditanya ya jawabnya kadang sekenanya aja gitu. Jadi saya perlu ini kayaknya kurang, coba besok ketemu lagi tanya lagi deh gitu. Jadi mungkin ada satu anak itu bisa ditanya berulang-ulang ya Bu? Iya Pak. Di waktu buat yang berbeda ya. Lagi, supaya dapat. Kadang jawabannya sekenanya gitu. Terus nanti temuin lagi. Iya. Izin-izinnya kan juga susah Pak. Itu yang bikin lama waktu. Oke Mbak, kalau dari hasil penelitian tadi, rekomendasi Mbak Ayu untuk mengatasi learning loss tadi itu gimana sih? Rekomendasi ya Pak. Jadi ya kan kita juga nggak pernah mau terjadi pandemi lagi sih Pak. Tapi memang jujur waktu kemarin pandemi itu kan kita juga nggak nyangka ya Pak 2-3 tahun itu akan online. Jadi kita belum mempersiapkan kurikulum yang pas untuk menghadapi itu. Jadi ya barangkali nanti bisa dibuat mungkin Pak ya kurikulum untuk keadaan-keadaan seperti itu, seperti apa yang tidak hanya menekankan nilai-nilai akademik tapi juga harus diperhatikan kondisi-kondisi psikologis dan sosialnya, bahwa ya kalau online gimana nih, nggak semua punya perangkat dan lain sebagainya, atau apakah sekolah harus menyediakan ataukah bentuknya mungkin bisa diubah. Saya nggak ngerti deh kurikulumnya gitu Pak.
Oke Mbak, ini tadi kan Mbak Ayu penelitiannya di SDIT ya. Ini kira-kira menurut Mbak Ayu relevan nggak hasil ini misalnya diterapkan untuk SMP atau SMA gitu? Itu kan perlu penelitian lebih lanjut ya Pak. Iya. Harusnya, bukan harusnya sih. Kalau di SD kan memang anak-anak itu masih butuh pendampingan. Iya. Gitu. Nah kalau di SMP SMA kayaknya sih udah mulai berkurang tuh ya Pak. Tapi saya nggak tahu nih. Kalau itu harus dibuat penelitian lagi sih Pak. Apakah masih sesuai atau tidak? Kalau menurut Mbak Ayu dari ini dalam komunikasi antar guru dan siswa itu sesungguhnya seberapa jauh sih penting dari orang tua gitu dalam komunikasi guru dan siswa ini, peranannya orang tua itu seberapa jauh supaya ini komunikasinya baik dan tidak terjadi hambatan atau bahkan mungkin miskomunikasi gitu. Iya, ya sebaiknya orang tua juga kan memantau terus perkembangan anaknya ya Pak. Jadi sampai mana gitu. Kemudian rajin-rajinlah komunikasi juga sama gurunya gitu sehingga guru juga tahu keadaan siswa itu seperti apa, keadaan rumahnya seperti apa. Dan juga kalau menurut saya, kalau kita sudah menyekolahkan anak kita di suatu tempat ya percayakan terhadap sistem yang sudah dibuat di sekolah itu. Misalnya kayak kemarin pandemi itu banyak dikasih tugas online, ya anaknya harus mengerjakan, ya ikuti, mau bisa nggak bisa. Karena kemarin banyak orang tua yang ternyata pakai jalan pintas itu Pak, pusing biar cepet dikerjain. Itu sih kan jadinya jadi nggak support anak kan Pak, akhirnya terjadi learning loss itu kan. Anak-anak jadi ya udah kelar cepet, jadi banyak main di rumah, banyak nonton gadget kan saat itu, jadi itu sih Pak, harusnya bisa support. Ini Mbak, kalau secara pribadi gitu, bagi Mbak Ayu pribadi, apa ini yang didapat dari penelitian tersebut? Itu sih Pak, gimana caranya kita bisa membentuk kedekatan emosional antara baik si guru sama siswa maupun kita nih orang tua juga ke anak, sama sebetulnya Pak. Maksudnya si anak ini bisa terbuka ya kalau kita kan deket sama dia, biasa ngobrol. Kalau enggak, baik guru maupun orang tua ke anak gitu ya susah Pak untuk ngorek anak sebenarnya punya masalah apa, perlu apa yang dia butuhin, apa yang dia mau. Karena nggak semua bentuk belajar juga mungkin semua anak suka. Itu sih Pak. Karena saya juga termasuk orang tua yang bekerja yang kadang juga abai sih Pak sama urusan sekolahnya anak. Terus dengan penelitian ini, wah iya nih harus lebih banyak ngobrol nih. Iya. Karena kadang-kala ini ya jarak itu tercipta karena nggak ada ini ya, nggak ada komunikasi. Iya, nggak ada komunikasi. Jadi ya udah yang penting pas dapat rapot nilainya bagus. Atau pas jelek, kenapa bisa jelek? Pulang jelek udah gitu-gitu aja tanpa tahu prosesnya sehari-hari dia gimana. Nah, saat pandemi itu juga kan proses sosial mereka kan juga berkurang, Pak. Nggak ketemu temennya. Kebanyakan itulah gadget. Itu kan juga mempengaruhi. Ini tidak ini ya, bukan merupakan harapan ya. Tetapi jika misalnya suatu ketika ada situasi lagi kayak semacam pandemi yang mengakibatkan harus ada pembelajaran full online gitu tuh, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Pak supaya learning loss-nya itu nggak ada gitu atau diperkecil lah. Selain sistem tadi Pak, yang tadi saya bilang kurikulum disiapkan, sistemnya juga harus siap, sama kesiapan tenaga pendidik. Ya Pak, karena nggak semua tenaga pendidik juga siap dengan sistem saat itu Pak. Ada yang misalnya sharing PPT di Zoom juga masih bingung, kadang nggak ada suaranya misalnya, terus cara bikin video juga masih bingung misalnya. Jadi ya terus selain itu juga itu kan keterampilan teknis ya Pak, diperlukan training supaya tenaga pendidik ini bisa lebih ya itu punya empati gitu-gitu kan harus dipersiapkan Pak. Seperti tadi yang Bapak bilang nggak semua guru bisa. Kemarin tuh nggak siap tapi ya berjalan gitu akhirnya.
Jadi mungkin memang perlu itu tadi ya, kalau bahasa ininya kan pembekalan lebih ya, kepada gurunya, supaya dia yang pertama itu tadi kan dari segi teknisnya bisa, tapi di luar itu justru adalah komunikasi tadi kan, komunikasi empati yang nggak semua bisa gitu Pak. Jadi memang harus ada pembekalan ya kalau ada training lah semacam gitu. Itulah. Iya itu Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak Ayu. Apa pesan berdasarkan hasil penelitian ini ya, mungkin banyak hal-hal yang tidak tertuang dalam papernya kan, mungkin ada beberapa hasil yang nggak masuk karena keterbatasan, biasanya paper kan terbatas ininya. Nah itu apa pesan-pesan Mbak Ayu kepada para pendidik mengenai pentingnya ini loh tadi komunikasi antar pribadi, kemudian juga menumbuhkan empati kepada siswa itu, kira-kira seperti apa? Pesan-pesan ya enak nih sama Bapak Ibu guru ya. Pesannya jangan remehkan komunikasi antar pribadi deh Pak sama siswa, karena mungkin kedengarannya ya cuman ngobrol aja, tapi kan lebih daripada itu sebetulnya di balik komunikasi antar pribadi itu akan tercipta hubungan emosional yang lebih bisa untuk memotivasi, memberikan kepercayaan, memberikan kehangatan buat siswa atau anak, dan itu worth it sih Pak. Buat kita selain soal akademik bisa membangun karakter anak juga gitu. Walaupun memang proses ya Pak, nggak sekali dua kali gitu. Namanya juga membentuk karakter gitu. Jadi jangan pernah remehkan komunikasi antar pribadi ke orang-orang sekitar kita, anak didik maupun anak kita gitu sih Pak. Itu luar biasa. Oke Bapak Ibu guru. Sesuatu yang mungkin kita bisa merumuskannya sebentar, kita rumuskan. Oke, kita perlu komunikasi, tapi nanti pelaksanaan implementasinya itu bisa perlu ini ya, perlu. Memang nggak mudah Pak. Iya. Saya juga kan mulai menerapkan itu ke mahasiswa gitu ya, memang nggak mudah sih Pak. Dia harus berulang-ulang, konsisten terus dan menerus. Maka nanti juga barangkali itu. Iya Pak, pasti ada proses itu, capek, kecewa. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan mengajar, membuat bahan ajar, mengisi BKD, melakukan penelitian, masih ada banyak waktu untuk berdiskusi di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa sekalian. Nah, pemirsa, saya kira sudah cukup pembicaraan kita mengenai learning loss tadi dari hasil penelitian Mbak Ayu di salah satu SDIT Cordova di Tangerang selama masa pandemi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi bagi upaya kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam.